Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Rainmaster, yaitu sebuah fog lamp billet atau fog lamp projector dengan 3 warna atau 3 color temperatur dengan power di 55 watt. Tergolong cukup tinggi untuk sebuah fog lamp billet ya, yang biasanya itu kelas di 30 watt per 40 watt. Ini di 55 watt. 55 wattnya mungkin ini di mode high beamnya sih. Dosnya seperti ini mengingatkan saya dengan dos dari brand-brandnya IP Hacker ya. Ada bau-baunya IP Hacker di sini untuk dosnya, desain dari dosnya dari segi font, dan ini adalah spesifikasinya. Lensanya 3 inci blue lens, jadi lensanya sudah blue lens 3 inci, voltase 10 sampai 18 volt. Kalau temperaturnya 3000 Kelvin sampai 5500 Kelvin. Ini yang versi 3 warna ya. Ini ada yang versi 3 warna. Karena dia ada yang versi 1 warnanya juga. Waterproof, anti air, IP67. Untuk harganya di 1.300.000 sepasang dan kelengkapan lainnya. Dan ada versi yang 1 warna yang harganya itu 100.000 lebih murah, yaitu di 1.200.000. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan dari fog lamp billet Rainmaster dengan versi satunya, ahli tembus hujan. Ya, karena dia pakai versi yang 3 color temperatur, ada juga yang versi 1 warnanya. Di dalam dus ini sudah ada sepasang untuk fog lamp billet Rainmaster versi satunya ya. Ini bisa kalian lihat di sini kelengkapan yang kita dapat. Ya, seperti biasa di sini ada bracket dengan model bracket universal, bukan bracket yang plastik tapi ini yang model besi ya, atau plat besi. Sama halnya seperti untuk bracket-bracket yang model universal atau model Honda ya. Yang seperti ini, CNC. Ada sepasang. Dan juga ada di sini untuk bautnya, ringnya juga ada. Lalu di sini langsung kita coba. Nah, di sini dia juga dapat bracket model lampu sorot atau untuk lampu tembaknya. Jadi untuk fog lamp billet ini kita bisa fungsikan sebagai lampu tambahan di motor maupun di mobil. Jadi bukan hanya bisa dipasang di fog lamp mobil, ini bisa kita fungsikan sebagai lampu tambahan atau lampu tembak di mobil maupun motor. Ini bracketnya menggunakan material besi ya yang sangat tebal nih. Ini tebal sekali ya untuk besinya nih. Ada sepasang ya untuk bracketnya yang model seperti ini, dan sepasang untuk model universal yang seperti ini. Yang model bracket seperti ini juga ada, yang seperti ini juga ada. Jadi ada 2 pilihan model bracket, tapi untuk variannya cuma ini saja. Gak ada untuk varian yang model bracket Toyota ataupun bracket Honda, cuma ini. Dia versi yang 3 warna sama yang 1 warna ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk di fog lamp billetnya. Lensanya 3 inci blue lens dan ada logo Rainmasternya di sini. Ini yang buat salvox sih bagian ring lensanya. Ini warnanya warna tembaga seperti ini ya, agak kemasan gitu ya warnanya. Tapi ya ini selera sih, kalau selera saya sih keren ya. Ini akan sangat cantik kalau terpasang di rumahan fog lamp mobil nantinya. Nah, kalau kita bisa intip di sini untuk emitter chips yang digunakannya ini seperti yang MCP 7070 2 warna ya, putih kuning, karena dia pakai 3 color temperatur. Lalu untuk desainnya saya baru pertama kali sih lihat untuk desain fog lamp billet seperti ini. Untuk build quality-nya jujur saja ini bagus. Jujur saja ini bagus ya build quality atau kualitasnya. Dari potongan heatsink dan pengecatannya. Ini ada lubang hawa panasnya atau lubang udaranya ya. Dan untuk perkabelannya dia standar ya. Drivernya internal di dalam fog lamp billet ini langsung, sama seperti di Cam S7 kemarin atau di Cam S8 ya, yang internal. Jarang-jarang ada fog lamp billet yang internal, biasanya eksternal sih. Untuk input kabelnya dia ada 4, merah untuk positif low beam, pastinya merah positif low beam, hitam negatif low beam. Ada 2 kabel yang kecil warna kuning dan warna putih, ini untuk solenoid atau pembuka high beam yang positif negatifnya bisa di random. Tapi ini jujur saja sih kalau untuk kualitasnya dari potongan heatsink dan pengecatannya ini bagus. Sirip-siripnya juga keren terlihat ya di sini. Untuk menambahkan fan juga di sini bisa-bisa saja ya, di bagian atas juga bisa sih kalau saya perhatikan. Di bagian bawah dia kehalang mungkin karena ada kabel yang keluar ke sini. Tapi jujur saja kalau dari desain saya sih pribadi suka nih. Kita coba ukur untuk dimensinya ya. Kalau dimensi saya perhatikan sama sih seperti fog lamp billet lainnya. Panjang seluruhnya dari ujung lensa ke ujung bokongnya ini di 12,5 cm ya, 12,5 cm untuk panjang keseluruhannya.
Kemudian kalau untuk diameter bagian depan itu di 8 cm, 3 inci lebih ya, 8 cm. Kemudian kalau di bagian tengahnya ini sekitar 8,8 cm. Kemudian dari baut tengah ke ujung lensa ini sekitaran di 5,8 cm. Lalu dari baut tengah ke belakang ini sekitaran di 6,8 cm. Dan dimensi yang saya dapatkan seperti itu. Nah, sayangnya dia nggak dilengkapi dengan settingan tinggi rendahnya sih. Ini akan jadi PR untuk sellernya, karena untuk setting tinggi rendahnya harusnya disediakan. Yang harga di atas 1 juta sih harusnya sudah ada ya. Selanjutnya kita coba ukur powernya yang katanya di sini di 55 watt, tapi kalau saya baca di lapak penjualannya low beam di 40 watt ya, high beam di 50 watt. Nanti kita coba real pastinya untuk power pada fog lamp biled dari Rainmaster versi satunya ini. Sebelum saya ukur untuk powernya, di sini saya coba tunjukkan dulu untuk pemasangan di dua jenis bracketnya, karena kita langsung dapat dua jenis bracket yang model untuk lampu sorot atau lampu tembak ataupun lampu tambahannya yang seperti ini. Jadi di sini bisa disetting tinggi rendahnya, dan kalau sudah fix untuk tingginya baru kita kunci di bagian sini, bagian belakangnya. Jadi ini bracketnya untuk lampu tambahannya ya. Walaupun dia fog lamp biled, tapi kita bisa fungsikan sebagai lampu tambahan. Dan dia juga ada untuk jenis bracket yang universal seperti ini. Jadi di sini kita bisa pilih untuk fungsinya sebagai fog lamp biled atau sebagai lampu tambahan. Oke, sekarang kita coba lihat untuk powernya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk fog lamp biled ini dia bisa bekerja di 10 sampai 18 volt DC ya. Kita coba lihat untuk start awal di mode low beamnya. Oke, start awal di mode low beam yang saya dapatkan di angka 36 watt. Ini untuk di sinar putihnya ya. Untuk mengganti warnanya kita hanya matikan dan nyalakannya secara cepat ya. Warna kuning 3000 Kelvin. Kemudian 4800 atau 4500 Kelvin ya. Dan warna 6500 Kelvin. 6000 Kelvin atau 5500 Kelvin. Tapi kalau saya perhatikan di sini untuk warna temperaturnya lebih ke angka 6000 Kelvin. Powernya di 36 watt, yang startnya tadi di 36 watt. Di mode high beam 47 watt. Jadi untuk versi yang 3 warna ini startnya di mode low beam 36 watt, di mode high beam 47 watt di semua warnanya. Kita coba lihat di mode sinar kuningnya. Sinar kuningnya ini padat ya. Bisa kalian perhatikan kalau saya nilai di sini ini sih rapi ya untuk hasil outputnya. Di sinar putih kuning, ini putihnya di atas ya, kuningnya di bawah, warna putih, rapi sih untuk hasilnya. Tapi nanti kita coba lihat lebih pastinya kalau sudah disorot ke outdoor. Kita coba mode high beamnya. Nah, kita coba lihat. Biasanya versi biled yang pakai 3 warna ini di salah satu warnanya bukan high beamnya, ada yang pendek ya. Tapi kalau saya perhatikan di sini warna putih seperti ini bukan high beamnya, warna kuning, warna putih kuning, dan dia sama semua sih bukannya. Nanti kita coba lihat lebih pastinya ya. Oke, sekarang powernya di mode low beam itu di 35,9 watt, belum 1 watt ya turunnya, yang startnya tadi di 36 watt di mode low beam. Di mode high beam masih di angka 45,5 watt. Kita coba tunggu dulu dan kita nyalakan stabil power pada fog lamp biled dari Rainmaster versi satunya ini di berapa watt. Oke, jadi ini sudah lebih dari setengah jam ya saya nyalakan. Power stabil yang saya dapatkan di angka 32 watt. Yang startnya tadi di 36 watt. Jadi turunnya itu di 4 watt. Tergolong cukup stabil untuk power pada fog lamp biled ini ya. Yang startnya 36, stabilnya di 32. Untuk di mode high beam startnya 47, stabilnya di 41 watt. Untuk di sinar putihnya ya. Kalau sinar kuningnya sama dengan sinar putih di 31,8, bisa dianggap 32 ya.
Di sinar putih kuning dia agak sedikit lebih rendah dari sinar putih dan warna kuning tadi di 29,9. Ini bisa dianggap 30 watt. Powernya masih di angka 30 watt. Jadi tergolong cukup stabil untuk powernya. Sekarang kita coba untuk temperatur panasnya. Di bagian atas, untuk di bagian atas panasnya itu di 50-an derajat Celcius ya. 56, 57, 58, 59. Untuk di bagian sampingnya 67, 68. Oke, masih di angka 60-an derajat Celcius, belum menyentuh angka 70 ya. Kalau masih di angka 60-an derajat Celcius itu tergolong cukup bagus ya untuk sebuah fog lamp billet. Karena di sini saya menyalakannya di ruangan yang nggak ber-AC dan nggak berkipas angin. Apalagi untuk fog lamp billet ini sistem pendinginnya hanya memanfaatkan bodi aluminium heatsinknya ya. Oke, 68 ya paling tingginya tadi. 68 derajat Celcius. Apalagi kalau kita sudah bawa jalan, pastinya untuk panasnya bisa lebih dingin lagi karena tertiup anginnya. Oke, 68 derajat Celcius. 68 derajat Celcius paling tingginya untuk fog lamp billet ini. Panas temperaturnya dengan power ini sudah di 31 watt. 31 watt untuk stabil yang saya dapatkan di mode low beam, dan di 30-40 watt di mode high beamnya. Setelah saya dapat untuk power pada fog lamp billet Rainmaster ini, startnya di 36 watt di mode low beam di warna putih, kuning, dan warna putih kuning. Putih kuning agak sedikit lebih rendah di 1-2 watt ya. Di mode high beam itu 47 watt, stabil di 40 watt. Di mode low beam di 36, stabil di 31 watt. Tergolong cukup stabil, dan untuk temperatur panasnya yang saya hitung itu paling tinggi di 68 derajat Celcius. Bagus untuk penyerapan panasnya ya. Nah, kalau dari build quality jujur saja ini bisa kalian perhatikan dari potongan heatsink dan pengecatannya ini bagus ya. Harganya di 1.300.000 ini tergolong cukup bagus untuk finishingnya. Ini bisa kalian perhatikan build quality-nya. Lensanya 3 inci blue lens, ada logo Rainmaster-nya dengan versi 3 color temperatur. Ada versi yang satu warna juga. Dan saya tadi lupa untuk menginformasikan kalau ini garansinya selama 1 tahun. Itu rusak diganti baru ya, bukan di service. Selanjutnya kita coba ukur lux pada fog lamp billet Rainmaster ini berapa lux, dan kita coba lihat hasil outputnya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini, kita coba lihat hasil dari fog lamp billet Rainmaster ini. Oke, hasil dari fog lamp billet Rainmaster-nya seperti ini ya. Kita coba lihat di sinar putihnya. Ini bisa kalian perhatikan kalau untuk sinar putihnya ya, ini padat sih di bagian titik fokusnya. Cut off-nya tergolong cukup rapi dan tajam ya. Meskipun di bagian tengah di sini garis birunya itu agak tebal ya. Tapi ini lebar loh. Flare ground-nya juga tinggi nih, tinggi atas bawahnya tinggi. Dan untuk mengganti warnanya seperti fog lamp billet atau billet headlamp 3 warna ya, kita hanya nyalakan dan matikannya secara cepat. Untuk sinar kuningnya ini bisa kalian perhatikan rapi loh untuk hasil cahayanya. Sinar putih kuning dia lebih dominan ke warna putih ya di titik tengahnya. Dan nice-nya di sini di mode high beam-nya semua warna itu bukannya tinggi-tinggi, nggak ada yang pendek. Biasanya kalau billet 3 warna atau fog lamp billet 3 warna, di salah satu warnanya pasti ada yang pendek bukan high beamnya. Tapi kalau ini enggak, semuanya tinggi nih. Luar biasa ya, hasil rapinya juga bagus. Titik tengahnya nih padat ya. Di sinar putih, sinar kuning, dan sinar putih kuning 3 warna. Ini lebih dominan ke warna kuningnya di bagian atasnya, tapi ini kuningnya sebenarnya di bagian bawah ya. Yang bisa kalian perhatikan. Dan untuk high beamnya ini lebar loh bukannya nih, bisa kalian perhatikan lebar dan tinggi untuk bukan high beamnya.
di sinar putih, kuning, dan putih kuning. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak 5 meter dari dinding di sana ke fog lamp biled ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Saya akan ukur luxnya di sinar putih, low beam maupun high beam, di sinar kuning low beam dan high beam, sinar putih kuning low beam dan high beam. Pertama di sinar putihnya. Kita coba dulu untuk di bagian cahaya tepinya ya. Oke, cahaya tepinya nih sedikit agak rendah ya luxnya ya. Tapi rata loh. Di angka 400 sampai 500. 500 ya. 500 lux. Kalau di bagian bawahnya 600 lumayan, sampai 800. Kita coba ke titik fokusnya. Oke, di bagian sini 1900. 4000, ini belum ke titik fokusnya ya. 5000, wow luar biasa. Ini salah satu fog lamp biled yang luar biasa ya, tinggi untuk lux yang saya dapatkan di sini. Di model low beam sinar putihnya bisa mencapai 5000 lux, 5000 lux di sini di titik fokusnya ya. Kita coba cari ke pengukuran maksimal. Oke, maksimal yang saya dapatkan untuk fog lamp biled Grandmaster 3 warnanya ini di sinar putih model low beam 5050 lux. Luar biasa ya, tembus 5000 lux untuk hasil lux yang saya dapatkan. Ini tinggi loh untuk hasil fog lamp biled dengan lux mencapai 5000. Kita coba di mode high beam di sinar putih. Nah, salah satu keunggulan di fog lamp biled ini bukaannya itu lebar dan tinggi ya. Di semua warna itu sama semua bukannya, nggak ada yang rendah. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal di sinar putih untuk di mode high beam ya. 5091 mirip sama di mode low beamnya tadi ya untuk sinar putihnya. Karena dia pakai single emitter ya, bukan double. Reflektornya juga single. Mode high beam di sinar putih untuk fog lamp biled Grandmaster ini 5091 lux. Sama halnya di mode low beam tadi ya, tapi ini tinggi ya, 5000 lux untuk di sinar putihnya. Sekarang kita coba di sinar kuningnya. Nah, sekarang kita coba di sinar kuningnya. Kalau untuk cut off di sinar kuning dia nggak serapi dan nggak setajam di sinar putih tadi. Kita coba ukur di bagian tepinya. Di sinar putih tadi dapatnya 5000 lux ya. Di bagian tepinya cukup tipis, 300 lux. Rata ya 300 luxnya. Kita coba di bagian bawah. Di bagian bawah juga di angka 300 sampai 500. Jadi walaupun rendah, nggak terlalu tinggi, namun dia rata. Kita coba ke bagian titik fokusnya. Di bagian sini 900, 1100, 1400. Oke, di titik fokusnya hanya di 1400 lux. Itu biasa sih pada sebuah lampu yang di sinar kuning ya, pasti di sinar kuning ini lebih rendah dari sinar putihnya. Kita coba langsung ke pengukuran maksimalnya. Oke, 1400, nggak terlalu tinggi, namun ini nggak terlalu rendah ya, masih bisa diandalkan untuk lux di sinar kuningnya dengan lux di 1400. Tapi nanti kita coba di mode high beamnya, mana mau tahu mode high beamnya yang lebih tinggi nih. Di sinar kuning low beam dapat 1404 lux. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Nah, sama halnya di sinar putih tadi, untuk bukan high beam di sinar kuningnya tinggi juga lebar ya, jadi nggak ada yang rendah sih. Kita coba cari ke pengukuran maksimal di sinar kuning untuk di mode high beamnya. Oke, 900, 1900, 2000, 2900. Jadi dia lebih tinggi ya, jauh lebih tinggi luxnya di mode high beam untuk sinar kuningnya dibanding di mode low beam pada sinar kuningnya ini. Hasil lux yang saya dapatkan di sinar kuning maksimal di mode high beamnya hampir 3000 lux ya. Tapi untuk di sinar kuning lux segini tentu saja nilai yang bagus ya. 2980 lux untuk sinar kuning di mode high beamnya. Sekarang kita coba di sinar putih kuning.
sekarang posisi di sinar putih kuning dia lebih dominan ke warna putih sih sebenarnya. Di bagian titik tengahnya ini lebih ke warna putih, lalu di bagian tepi bawah dia sedikit ke kuning di 4700 Kelvin ya, bukan 4500. Kita coba ke bagian tepinya dulu ya. Oke, 400 sama di sinar putih tadi ya, sekitaran 400 sampai 500 watt di bagian tepinya. Ini rata ya 400. Di bagian bawah 500 sampai di 700. Biasanya sinar putih kuning ini netral ya di antara sinar putih dan sinar kuning. Kalau sinar warm white-nya ini di mode low beam bisa di 3200, lebih tinggi dari sinar kuning tapi sedikit lebih rendah dari sinar putihnya, sekitar 3200 ya. Kita coba cari kepengukuran maksimal di mode low beam untuk sinar warm white-nya ini. 3200, 3300 maksimal yang saya dapatkan untuk fog lamp billet Rainmaster di sinar warm white putih kuning mode low beam 3303 lux. Luar biasa, ini tergolong cukup tinggi ya untuk sinar warm white 4000-an Kelvinnya. Sekarang kita coba di mode high beam nya. Posisi di mode high beam sinar warm white-nya dia bukannya sama seperti sinar putih dan kuning tadi, lebar dan tinggi. Kemudian untuk sinar kuningnya di bagian atas ini lebih sangat dominan, lebih padat ya sinar kuningnya. Kemudian di bagian tengah sini dia warnanya putih, lalu di bagian tepi bawah dia putih kuning. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal. Mode low beam tadi dapat 3300 lux. Oke, sama halnya di sinar putih kuning. Oh, bukan, lebih tinggi ya dari mode low beam-nya. Low beam di 3300, high beam di 3500. Maksimal yang saya dapatkan di sinar warm white-nya 4700 Kelvin di mode high beam untuk fog lamp billet Rainmaster ini. 3521 lux. Luar biasa, 3300 di mode low beam, 3500 di mode high beam, dan sinar putihnya 5000 lux, sinar kuningnya di 1000-an lux, tapi di mode high beamnya 2900 sampai 3000 lux. Dan untuk lux yang saya dapatkan, penilaian dari saya ini bagus, di atas rata-rata untuk sebuah fog lamp billet yang pakai 3 warna. Nice. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari fog lamp billet Rainmaster-nya seperti ini ya. Dan luar biasa sih karakter bentuk cahayanya ini yang saya suka nih. Dengan bentuk kapal seperti ini, cut off-nya tajam dan rapi ya. Kemudian hasil ratanya itu bagus di sinar putihnya. Ini bisa kalian lihat. Tinggi dari tanah ini saya buat di 50 cm ya fog lamp billetnya. Ini sinar putihnya. Kemudian sinar kuningnya rapi ya hasil terangnya. Sinar putih kuning. Kemudian di mode high beam, dan high beam di sinar putih tinggi dan lebar ya. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan di titik tengahnya sampai ke ujung jalan sana nih. Kemudian di sinar kuningnya bukannya sama seperti sinar putih tadi ya. Dan jauh sorotannya bisa sampai ke sana. Walaupun di sinar kuningnya ini luxnya nggak tinggi-tinggi sekali, tapi dia bisa sampai ke sana loh. Bisa kalian perhatikan. Sinar putih kuning dia netral ya. Sedikit lebih rendah dari sinar putih tapi lebih tinggi dari sinar kuning. Oke, bisa kalian perhatikan luar biasa, bukaannya itu semua warna tinggi-tinggi, bukan high beamnya. Kita coba mendekat di sinar putihnya nih. Nah, bisa kalian perhatikan di sinar putihnya backgroundnya tinggi ya atas bawahnya nih, dan rapi hasil terangnya juga bisa kalian lihat. Kemudian kita coba di sinar kuningnya. Nah, luxnya nggak tinggi-tinggi sekali ya, di 1400-an lux ya, nggak sampai 2000 lux di mode low beam sinar kuningnya. Tapi dengan terang segini, ini saya yakinkan bisa menembus kondisi cuaca hujan sih.
Ini bisa nggak perhatikan, walaupun cut off-nya nggak sebaik di sinar putih, tapi ini sudah mumpuni ya. Ini saya coba sedikit tinggikan. Di mode low beam lumayan cukup jauh sampai ke ujung jalan sana, tapi di mode high beam pada sinar kuningnya baru kelihatan maksimal sinar kuningnya sampai ke ujung jalan sana nih. Kuningnya itu bagus 3000 Kelvin ya. Kita coba di sinar putih kuningnya ya. Nah, putih kuningnya netral ya, lebih rendah dari sinar kuning tapi lebih tinggi di sinar kuningnya. Maksud saya di sinar putihnya lebih rendah, di sinar kuningnya dia lebih tinggi. Jauh high beamnya bisa kalian perhatikan sendiri sampai ke ujung jalan sana di mode low beam ya. Udah di mode high beam juga sampai ke ujung jalan sana. Nah sih, kalau untuk fog lamp biled 3 warna ini termasuk rekom ya. Bisa kalian perhatikan di sinar kuning putih, sinar kuningnya. Kita coba mendekat di sinar kuningnya ya. Ini bisa kalian perhatikan padat di sinar kuningnya. Di bagian bawahnya ini agak melengkung ya, cut off-nya bagus. Kemudian di sinar putih kuningnya kita coba lihat. Sinar putih kuningnya, dan kita coba di mode high beam-nya. Nah, sampai ke ujung jalan sana ya untuk mode high beam-nya. Jujur saja kalau untuk sebuah fog lamp biled 3 warna ini sih rekom ya. Termasuk fog lamp biled dengan 3 warna atau 3 color temperatur yang rekom. Kalau dari segi harga dia standar ya. Nggak terlalu mahal-mahal sekali, juga nggak terlalu murah ya. Standar untuk di pasaran harga di 1.300.000 untuk versi yang 3 color temperatur. Ada yang versi 1 warna di 1.200.000. Garansinya selama 1 tahun. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Next video mungkin saya akan coba test drive bagaimana hasil dari fog lamp biled Rainmaster ini. Di sinar putihnya mantap, jujur saja sinar putihnya bagus. Terisi ya dari ujung ke ujung, bawah ke atas nih, backgroundnya tinggi nih. Jauh sorotannya sampai ke ujung jalan sana. Di sinar kuning juga bagus, bagian tepinya terisi ya, tepi kanan kiri terisi, atas bawah juga terisi nih. Kalau jauh sorotannya lumayan, tapi di mode high beamnya yang sampai ke ujung jalan sana ya. Kemudian di sinar putih kuning juga bagus, terisi ya, tepi-tepinya terisi, bawah atas juga terisi nih, sampai ke ujung jalan sana. Mode high beamnya juga. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review untuk fog lamp biled dari Rainmaster dengan versi 3 color temperaturnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah kalau ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.